Shalom dan salam Katolik sejati untuk kita. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Perikop Injil ini berbicara tentang penjelasan Yesus terkait dengan perumpamaan yang disampaikannya kepada orang banyak, yaitu tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Kita pasti sudah pernah mendengarnya bahwa ada dua jenis benih yang ditabur oleh penabur, yaitu benih yang baik dan benih yang tidak baik. Yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri yang mewartakan kabar sukacita, kabar kebebasan, dan menawarkan karya keselamatan kepada manusia, dan juga iblis sebagai penabur benih yang tidak baik. Dan para penabur menabur di dalam ladang yang sama, yaitu di dunia ini. Anak manusia, yaitu Yesus sendiri dengan si jahat, adalah menabur di ladang yang sama. Maka yang ditaburkan Yesus itu disebut sebagai gandum, itulah benih yang baik. Sementara yang ditaburkan oleh si jahat atau iblis, yaitu ilalang, itulah orang-orang yang jahat. Mereka berada di dalam satu dunia. Nah, para saudara-saudari, dikatakan Yesus dalam perikop ini, dalam penjelasannya tentang perumpamaan itu, di sana Yesus melarang untuk mencabuti ilalang itu sebelum saat atau waktu panen tiba. Sebab apa? Dengan mencabut ilalang, kata Yesus, bisa saja akan terganggu pertumbuhan si gandum, pertumbuhan orang-orang yang baik itu. Maka Yesus membiarkan kedua-duanya tumbuh bersama-sama. Dalam arti, si jahat boleh kita katakan di dunia ini sangat kuat. Ilalang itu kan sangat kuat, akarnya sampai di mana-mana itu. Nah, itu akan sangat kuat untuk mengganggu pertumbuhan dan perkembangan orang-orang benar ini, mempengaruhi, menggoda, dan bahkan mencobainya. Tetapi gandum akan tetap gandum. Dia akan tetap orang baik apabila memang Allah telah menghendakinya untuk menjadi orang yang baik. Biarkanlah itu bertumbuh, nanti pada saat panen mereka akan dipisahkan. Saat panen yang dimaksud adalah akhir zaman, dan para penuai itu adalah para malaikat Allah. Merekalah yang menuai, dan merekalah yang memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum itu akan disatukan dan dimasukkan ke dalam lumbung Allah, yaitu dalam kerajaan surga. Sementara ilalang itu akan dikumpulkan juga, tetapi dimasukkan ke dalam tungku api lalu dibakar. Di sanalah katanya terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam realitas hidup kita tahu bahwa lalang dan gandum itu sebelum berbuah sebenarnya sangat mirip. Hampir kita tidak bisa membedakan. Demikian juga dalam realitas hidup kita setiap hari, kita juga hampir tidak bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Kerap kali kita tidak mengenali orang yang jahat ini.
Mereka berpenampilan bagaikan seorang yang sangat suci, sangat kudus, sangat baik, sangat rendah hati, padahal di dalam hatinya terdapat iri hati dan dengki dan lain sebagainya, bahkan keinginan untuk mencelakai orang lain, memburuk-burukkan orang lain. Tetapi mereka tampil dari luar seperti orang-orang yang sangat baik. Nah, jenis-jenis ini oleh Yesus dikategorikan sebagai ilalang yang kelak nanti ketika akhir zaman telah tiba, saatnya telah tiba, itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tungku api dan dibakar. Sementara para gandum, orang-orang yang memang baik, memang hatinya juga baik, tulus, melakukan sesuatu tanpa ada kepentingan di balik perbuatannya yang dilakukan itu, tahu membedakan yang buruk dan yang baik, dan selalu berpihak atau condong kepada kebenaran dalam kehidupannya. Inilah yang disebut oleh Yesus itu gandum. Mereka memang orang-orang yang sungguh-sungguh menggantungkan dan mengimani Yesus di dalam dirinya, dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu dilakukannya dengan ikhlas dan tulus tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik apa yang dilakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apabila nanti saatnya tiba, akhir zaman itu tiba, maka di sanalah akan bercahaya orang-orang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang dimasukkan ke dalam lumbung Allah, di dalam kerajaan Allah. Disitulah mereka katanya akan bersinar, bercahaya, berbahagia, bersukacita dalam kesatuan dengan para kudus di surga. Tetapi di dunia ini mereka biasanya akan dikucilkan. Mereka biasanya akan menderita. Mereka biasanya akan tidak banyak temannya. Tidak masalah. Yang penting tetap berpegang teguh kepada ajaran Yesus dan melakukan setiap perintah Yesus dengan ikhlas dan tulus. Tidak apa-apa, walaupun dicemooh. Dan itu sudah dirasakan oleh para kudus, bahkan oleh Yesus sendiri yang ditolak di dunia ini. Tetapi dia memperoleh kemuliaannya. Dia menjadi yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kita sebagai murid-murid Kristus yang telah dipersatukan dengan domba penggembalaan Kristus, dijanjikan oleh Yesus juga akan mengalami kebangkitan itu apabila kita mau memegang teguh perintahnya, mengimaninya dengan total, dan melakukan segala yang diperintahkannya atau nilai-nilai Injil yang diwartakannya dengan ikhlas dan tulus. Kita pasti semua ingin bersatu dengan para kudus kelak dalam kerajaan surga. Itulah cita-cita kita. Dan saya pikir untuk itulah kita ada di dunia ini, untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kebaikan yang bersumber dari Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menjadi gandum yang memberikan manfaat, memberikan kelegaan bagi orang yang lapar, dan terutama memberikan kelangsungan hidup bagi sesama kita, bukan sebaliknya. Saya yakin kita semua dipanggil, diajak untuk menjadi pelaku-pelaku, aktor-aktor kebaikan di dalam realitas hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Jadilah gandum dan jangan mau menjadi ilalang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dan kelak akan dibakar dan
masuk ke dalam neraka. Jangan. Kita sebagai murid Kristus harus menjadi gandum, harus menjadi terang, harus bercahaya di dalam realitas hidup kita setiap hari. Inilah panggilan kita, inilah tugas kita, inilah juga menjadi salib kita. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.